Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Nur Wahyu Ihsan, yang kedua yaitu A. Khairul Fajar, yang ketiga yaitu saya sendiri, Sinar Arsila, kemudian yang keempat yaitu Jumriyadi, dan yang kelima yaitu Andi Asmul Fauzi. Dan langsung saja saya masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah daftar-daftar materi yang akan kami bawakan dalam video kali ini, atau yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Ini terbagi menjadi dua part. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, juga terbagi menjadi dua bagian. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Di sini saya membawakan materi dari part satunya. Nah, di sini proses pembentukan Pancasila. Proses pembentukan Pancasila ini terdapat 5. Yang pertama yaitu identitas bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultur suku, bahasa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultur ini tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bahasa Indonesia, atau membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa digunakan untuk pedoman sikap masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Pada sila kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia. Nah, di sini maksud dari jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan berjalannya sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khasnya bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah Perjanjian Leluhur Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Perjanjian Leluhur Bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yaitu suasana kehidupan bertoleransi antar umat beragama pada masa Kerajaan Mataram. Yang pertama yaitu potret toleransi beragama di sebuah desa Karangayar di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Gereja Katedral Jakarta ubah jadwal misi di Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, persilangan jaga saat sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat yaitu umat Islam di Tamrau, Papua bantu umat Kristen saat perayaan Hari Besar. Selanjutnya, Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia Part 2 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Jumriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator kedua akan presentasi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia Part 2. Yaitu perubahan Pancasila. Orde lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Orde baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Reformasi terjadi pada tahun 1908 sekarang. Latar belakang pihak yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Tidak sedikit orang yang menetapkan pada kelompok Pancasila sebagai dasar negara dikarenakan mereka tidak bisa menerima kesempatan yang telah disetujui pada sidang PBKI. Selain pada masa pengesahannya Pancasila, banyak sistem hukum yang ada di dalam Pancasila belum sempurna, sehingga sering terjadi penyimpangan ideologi dan ketidakadilan terhadap masyarakat yang lemah. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Saya Andi Khairul Fajar selaku anggota kelompok 6 sekaligus presentator dari materi pertemuan kelima, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia bagian pertama. Makna hakikat dasar negara. Dasar negara hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum suatu negara. Dasar negaranya menjadi landasan hidup atau petunjuk dalam menjalankan suatu negara. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang pemerintahan. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang kehidupan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah. Yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas kemanusiaan universal. Yang ketiga, asas kebangsaan, persatuan dalam kebinekaan. Yang keempat, asas demokrasi, permusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, asas keadilan sosial. Sumber histori yang menjelaskan bahwa Pancasila diakui sebagai dasar negara. Yang pertama, dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, 29 Mei 1945, Muhammad Yamin pada pidato sidang BPUPKI. Yang pertama, bukti sosiologi bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah seluruh kehidupan masyarakat diatur oleh Pancasila sesuai dengan perundang-undangan, baik dalam keluarga lingkup, masyarakat, ataupun hayat umum yang menjadikannya masyarakat bermoral dengan bentuk pikiran ataupun mengenai tingkah laku. Peristiwa yang kedua, peristiwa dan kejadian yang bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, merebaknya aksi pencurian kendaraan bermotor, perampokan, tawuran pelajar, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Mirisnya peristiwa tindak kriminalitas tersebut mayoritas pelakunya adalah kaum remaja atau kaum milenial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raisan sebagai presentator pertemuan ke-6 tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Alasan terjadinya dinamika atau pasang surut di bawah Pancasila sebagai dasar negara dikarenakan terkadang cara pandang generasi ke generasi terhadap Pancasila tidaklah sama. Adapun penyebabnya bisa dikarenakan berbagai macam hal, seperti menurunnya jiwa patriotisme masyarakat, munculnya ideologi-ideologi yang tidak berlandaskan ideologi Pancasila, pengaruh budaya asing, dan sebagainya. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun hubungan antara Pancasila dan proklamasi. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan unsur penentu dari ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka, yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan. Karena itu, antara Pancasila dengan proklamasi mempunyai hubungan yang erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andias Mulfauzi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah gagasan yang yang bisa berupa ide, budaya, dan pola tertentu dalam tatanan kehidupan. Kemudian tujuan ideologi. Tujuan ideologi yaitu ada 6. Pertama adalah landasan, memahami dan menafsirkan realitas hidup. Yang kedua, orientasi dasar, yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan. Yang ketiga, nilai, yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan. Yang keempat, bekal dan jalan untuk menemukan jati diri dan identitas. Yang kelima, kekuatan yang dapat memberi semangat. Yang keenam, pendidikan bagi bangsa untuk memahami serta memenangkan penyelenggaraan kehidupannya dengan nilai norma dan hukum yang berdasar. Kemudian jenis ideologi. Ideologi terbuka memiliki jenis seperti yang pertama, realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Kemudian ideologi tertutup. Ciri-cirinya adalah apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, masyarakat, untuk setia dan sedia untuk berkorban. Yang ketiga itu bersifat totaliter. Pancasila juga termasuk sebagai ideologi terbuka karena memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya kami semua meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.